Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tidak sedikit orang Kristen yang dalam kehidupan kekristenannya itu justru mengeksploitasi Tuhan Yesus. Maksudnya apa, Pak? Begini, saya pernah sambil lalu membahas ini, tapi kali ini saya akan lebih perjelas. Tuhan Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat, apa yang Dia lakukan bagi kita? Dia menderita dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua yang Dia tidak kenal. Betul nggak? Betul lah. Nah, oleh karena itu Dia disebut juru selamat. Dia menyelamatkan kita, mengangkut seluruh dosa dunia, gitu ya. Jadi Anda yang berhutang dosa gitu ya, yang hukumannya adalah maut, yang kalau Anda mati, kalau nggak ada Tuhan Yesus, langsung nggak ada pengadilan, langsung masuk neraka. Ada Tuhan Yesus. Oke, yang menebus dosa kita. Sehingga kita nanti bisa diadili kalau kita memang layak dan kita masuk dalam kerajaan surga. Artinya, inilah sosok yang berbuat begitu banyak, begitu besar, dan begitu hebat pengorbanannya untuk kita yang Dia tidak kenal. Saya pernah mengilustrasikan misalnya, jika Anda berhutang kepada sebuah bank, misalnya 1 miliar, dan Anda tidak bisa bayar, dan rumah Anda mau disita sama bank. Kemudian datang seseorang yang tidak kenal Anda. Dan Anda juga tidak kenal dia. Siapa ini orang? Tiba-tiba dia mengambil alih hutang Anda, dilunasinya, dan semua surat-surat sertifikat rumah Anda dikembalikan ke Anda. Singkatnya, hutang Anda kepada bank dilunasinya. Nah, kira-kira kalau ada orang yang sebaik ini, apa yang akan Anda lakukan kepada orang ini? Kalau saya akan mengabdi kepada dia. Pastilah kalau saya berhutang banyak kepada bank dan dalam keadaan susah, tidak ada pekerjaan, saya ambil singkat saja ya, saya bilang, Tuhan begitu baik menebus semua hutang saya. Izinkan saya bekerja atau mengabdi kepada Tuhan. Ngapain aja deh. Jadi pembantu rumah tangga kek. Kalau saya bisa nyupir, saya jadi supir kek. Pokoknya apa aja. Enggak usah digaji deh. Pokoknya saya dapat tidur, makan, cukup aja. Nah, umpamanya orang baik ini menerima Anda sebagai, sebut saja, asisten pribadinya. Anda tidak dijadikan supir, tidak dijadikan office boy gitu ya. Karena Anda punya kemampuan misalnya. Anda dijadikan asisten pribadinya, ya. Jangankan makan, minum, pakaian, Anda pun dikasih gaji. Oke? Lalu apa yang Anda lakukan kepada orang ini? Selain mengabdi kepada orang ini, meskipun Anda nggak minta gaji, tapi digaji, gajinya juga bagus, layak, lah Anda akan terus setia dong sama orang ini. Betul dong? Karena dia yang menebus semua hutang Anda kepada bank. Lah, mungkin nggak kalau Anda sudah ditolong oleh orang seperti ini, kemudian satu ketika Anda punya masalah gitu ya, kemudian Anda ancam orang ini, Tuhan, sekarang saya punya masalah baru, masalah saya X misalnya, tolong Tuhan selesaikan, karena dulu hutang saya yang 1 miliar bisa Tuhan selesaikan, ini yang X ini kecil, tolong Tuhan selesaikan. Kalau Tuhan tidak selesaikan masalah saya yang baru yang X, saya akan meninggalkan Tuhan. Ya,
awas ya, saya kasih waktu 1 bulan. Kalau Tuhan tidak menyelesaikan masalah X saya nggak mau kerja lagi sama Tuhan. Saya akan meninggalkan Tuhan. Silakan cari orang lain. Nah, kira-kira kalau misalnya itu saya gitu ya, kira-kira apa penilaian Anda terhadap saya? Kalau saya melakukan itu kepada seorang tuan yang pernah menebus hutang besar saya. Pasti Anda bilang, wah Pak Chandra itu kurang ajar. Sudah ditolong ya, malah mau mempersulit, mau mengeksploitasi tuan yang pernah menolongnya lagi, pakai ngancem pula. Betul, betul sekali. Saya orang yang kurang ajar kepada si tuan yang sudah pernah menyelamatkan saya. Nah, berapa banyak orang Kristen yang sudah ditebus dari dosanya, tetapi begitu dia sudah jadi orang Kristen, dia lupa bahwa dia dulu pernah ditebus oleh Sang Juru Selamat ini, tapi sekarang dia ngancem Sang Juru Selamat kalau tidak menyelesaikan masalahnya yang X tadi, dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau jadi orang Kristen lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya Tuhan Yesusnya itu diancam sama dia. Kurang ajar nggak? Wih, kurang ajar banget. Ada nggak orang Kristen yang seperti ini? Tidak sedikit. Ngancem lah nggak mau ke gereja, ngancem lah nanti mau murtad, dan segala macam. Nah, padahal kalau kita lihat cerita di Alkitab, kita lihat dari Matius 2 ya, Matius 2 dari ayat 1 itu cerita mengenai orang Majus dari timur. Nah, orang Majus dari timur ini itu ketika Tuhan Yesus lahir ya di Bethlehem ya. Di sini kalau kita lihat ayatnya gitu ya, dia mengikuti bintang di timur ya, mendatangi Tuhan Yesus itu di Bethlehem. Kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia memberikan apa? Anda bisa bacalah di Matius 2 itu ya, harta benda yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Padahal waktu itu Tuhan Yesus belum menebus dosa dia. Belum mati untuk orang Majus, tapi orang Majus ini mau menyembah Tuhan Yesus yang masih bayi. Adakah orang Kristen yang seperti orang Majus? Mungkin ada. Yaitu apa? Orang-orang Kristen yang mau mengikat persahabatan dengan Tuhan Yesus dengan mempergunakan kekayaannya. Ada, dia mempersembahkan kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan Yesus ketimbang ngancem-ngancem Tuhan Yesus. Itulah contoh orang Majus. Kemudian apalagi contoh-contoh yang pernah kita baca di Alkitab, yaitu mengenai minyak wangi yang mahal, minyak narwastu. Nah, kalau kita lihat di Markus 14, judul perikopnya adalah Yesus diurapi. Di situ ada seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kemudian dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Lalu ada orang yang gusar. Buat apa sih ini ngeboros-borosin uang nih minyak narwastu gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang biarkanlah. Nah, di sini wanita ini, Tuhan Yesusnya masih hidup. Tuhan Yesus itu belum mati, belum menebus dosa dia, tapi dia mau mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Nah, ini sama dengan orang-orang Kristen yang buat apa kita memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan mahal-mahal, pemborosan. Nah, ini kira-kira bisa dipakai sebagai sindiran kepada orang-orang Kristen yang mempertanyakan orang lain yang mau berkorban buat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, disinilah perbedaan orang Kristen yang sukanya hanya mengeksploitasi. Ya, seperti tadi orang sudah ditebus dosanya, Tuhan Yesus sudah mati buat dia, tapi dia dalam kehidupan kekristenannya selalu mengeksploit Tuhan untuk selalu menyelesaikan masalahnya. Jika tidak selesai, Tuhan Yesus diancam.
Ancaman mulai tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa lagi, tidak mau baca Alkitab lagi. Bahkan ancaman mau murtad kalau permintaannya tidak dipenuhi. Nah, inilah orang-orang Kristen yang sering mengeksploitasi Tuhan Yesus. Dia lupa bahwa dia berhutang besar kepada Tuhan Yesus. Cerita mengenai orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan wanita-wanita yang mempersembahkan minyak narwastu ini, inilah contoh yang harus ditiru oleh orang-orang Kristen. Jadi ketimbang Anda mengeksploitasi Tuhan Yesus, eksploitasilah diri Anda untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal yang lebih besar dari apa yang Anda bisa lakukan buat dia. Apa yang Tuhan lakukan untuk Anda tidak akan bisa Anda bayar dengan apapun. Mau itu minyak narwastu, mau itu kemenyan, mur, atau emas, tidak bisa membayar. Tapi setidaknya itu menunjukkan kasih Anda kepada Tuhan Yesus. Anda mengeksploitasi diri Anda untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Ketimbang Anda mengeksploitasi Tuhan Yesus untuk diri Anda. Nah, inilah bedanya orang Kristen yang mengeksploitasi Tuhan Yesus ketimbang orang Kristen yang mengeksploitasi dirinya untuk pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi. Jadi, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang tidak mengeksploitasi Tuhan Yesus di bumi ini. Justru dia harus mengeksploitasi dirinya untuk pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.